안녕 친구들. Don't forget to make yourself still healthy and happy. So halo guys, aku mau share 4 partikel yang menurut aku bermanfaat banget buat kita tahu as a beginner in Korean learner. But I forget if I have already talked about it before. Ya nih kalau aku udah pernah bahas ini because I forget. Let's review together again. Itu 4 partikel ini tuh menurut aku kayak praktikal banget. Maksudnya bisa kepake buat kita yang belum jauh-jauh lah, kayak masih di daily conversation. Dan aku juga nemuin partikel-partikel ini tuh muncul di soal-soal topik 2. Jadi buat kalian yang persiapan topik juga, nanti kalian explore lagi nih partikel-partikel ini, karena banyak soal-soal yang itu tuh opsi jawabannya tuh di antara partikel-partikel ini. Let's check it out. Oh iya guys, aku juga udah make sure dulu kalau misalkan apa yang aku share itu nggak sebenarnya kayak gitu, tapi aku juga udah lihat aku nulis sebanyak ini biar apa yang aku sharing juga nggak asal-asalan. Jadi aku merangkum gitu. Banyak. Oke, yang pertama itu ada partikel Nenji atau Unji. Kalau misalkan kita mau bilang sesuatu, tapi kita tuh nggak yakin itu tuh yes or no. Atau misalkan kita masih menduga-duga, dan kita tuh penasaran nih, ini tuh bakal kayak gimana nantinya. Itu kita bisa pakai Unji atau Nenji. Hal yang nggak pasti atau kita bertanya-tanya soal itu bisa pakai Unji atau Nenji. Buat partikel dari kata kerjanya. Misalkan aku nggak tahu ibu aku bakal beli apa buat buka puasa nanti. Nah, bakal beli apa, kita udah tahu kan, itu something that kita juga masih mikir jawabannya apa. 저녁 빵을 위해서 시장에서 엄마가 뭐 사는지 알고 싶어요. Aku pengen tahu deh apa yang ibu aku beli buat nanti buka puasa. Oh iya, Nenji itu digunakan untuk kata kerja yang berakhiran vokal, sedangkan Eunji itu untuk kata kerja yang berakhiran konsonan. Atau misalkan, kamu tahu perasaan aku enggak? Itu kan masih menduga-duga kan. Jadi, no, 나 생각하는지 알아요? Nah kayak gitu, jadi kayak jawabannya belum tahu apa. Contoh-contoh lainnya ada juga misalkan kira-kira temen aku datangnya bakal jam berapa ya hari ini. 오늘은 제 친구가 몇 시에 오는지 몰라요. Aku nggak tahu film apa yang dia sukai. Itu kita bisa 영화를 좋아하는지 몰라요. Atau bisa juga kayak itu tuh udah kejadian. Kan kalau yang tadi cenderung belum kejadian kan. Terus juga itu tuh udah kejadian. Tapi kita tuh nggak tahu tuh itu bakal kayak gitu. Jadi kayak tetap aja itu tebak-tebakan kan. Kayak misalkan, aku nggak tahu masalah ini tuh bakal seberat ini. 이 문제가 이렇게 어려운지 몰라요. Aku tidak tahu masalah ini akan seberat ini. Nah, kalau kata benda itu diikutinya pakai inji. Contohnya adalah 너는 어떤 사람인지 알고 싶어요. Aku mau tahu deh, seperti apa kamu itu orangnya. Do you wanna get out? Okay. Guys, kalian udah subscribe belum? Kalau belum subscribe deh. Terus guys, kita kan kalau sehari-hari suka ngomong kayak gini ya. Kalau aku gini, harusnya gini deh. Atau jikalau aku mau ini, aku harus gini deh. Jikalau mau atau jikalau hendak, itu bisa pakai partikel eryomyon. Eryomyon. Contohnya kayak kalau mau jalan-jalan, badannya harus sehat. Berarti 여행하려면 건강해야 돼요. Contoh kata kerjanya itu gata atau pergi. Nah, daknya hilangkan dan ditambah ryomyon karena ujungnya adalah vokal karyomyon. Sekarang aku mau cek if you understand or not. Udah kayak guru gue sih. Guys, kita di sini bareng ya. Kita di sini belajar sama-sama. Let's be study mate. Kalau kamu sukses, kamu harus baik ya. Itu apa? Let's comment down below. Kalau partikel yang ketiga itu ada gonaso. Gonaso tuh partikel kayak misalkan kita ngelakuin sesuatu nih. Abis kita ngelakuin ini, itu ada yang kita lakuin lagi. Atau ada sesuatu yang berkelanjutan. Kayak gitu. Jadi itu tuh kayak dua kegiatan yang berurutan. Atau ya pokoknya kita tuh habis ngelakuin sesuatu. Tapi kita lanjut kegiatan yang lain yang berurutan. Itu kita bisa pakai go naso abis kata kerjanya. Contohnya, 청소를 하고 나서
영상을 만들어요. Setelah bersih-bersih, saya membuat video. Nah, kegiatan satunya ada 청소를 하다, kegiatan duanya 영상을 만들다. Dua kegiatan itu dilakukan berurutan. Atau contoh lainnya kayak misalkan ibuku abis masak makan. berarti 요리하고 나서 엄마가 요리하고 나서 먹어요. Contoh lainnya, 자기 숙제를 하고 나서 같이 영화를 봐요. Setelah mengerjakan PR, ayo kita nonton film bersama. Pokoknya habis kita ngelakuin sesuatu, kita dilanjut ngelakuin yang lain. Itu bisa pakai go naso. Terus yang terakhir itu, if there's something that we should do, kita tuh harus melakukan itu. Kita pakai 해야 돼요. Jadi kalau misalkan wajib atau harus, kita bisa pakai kata kerja plus a ya 돼요 atau o ya 돼요. Itu bedanya kalau misalkan kata kerjanya vokalnya kayak o, kayak 먹다, berarti itu pakainya yang o ya 돼요. 먹다 harus makan jadi 먹어야 돼요. Kalau misalkan tidur itu cada, itu vokalnya a kan, ca. Nah, kalau misalkan harus tidur berarti 자야 돼요. Pakainya yang aya 돼요. Kalau kalian masih bingung, kalian bisa tonton videoku yang ini. Nah, terus untuk sebagian kata kerja kan itu ada yang ujungnya hada kan, kayak menggunakan iong hada atau mencintai sarang hada. Nah, nantinya berarti itu pakai 해야 돼요. Jadi danya ilangin, jadi iong 해야 돼요 atau sarang 해야 돼요. Terus contohnya kayak lagi rame. Surya, 선생님 잘 듣고 열심히 공부해야 돼. berarti itu ada 공부해야 돼. Kamu harus belajar ya. 열심히 공부해야 돼. Kamu harus belajar dengan giat ya. Kalau ada masalah kamu harus bilang sama aku ya. Kita bisa pakai 문제가 있으면 나한테 말해야 돼. 알았지? 알았지? kayak gitu. Atau 제가 먼저 갈게. 공부해야 돼. 지금 제가 가야 돼요. 제가 먼저 갈게. 안녕. Aku harus pergi sekarang deh kayaknya. Dadah, kayak gitu. contoh lainnya kayak misalkan kamu 한 사람 되면 많이 먹어야 돼. kamu 한 사람 되면 많이 먹어야 돼. Kalau mau jadi orang kuat, kita harus banyak makan. Itu lebih ke anak kecil ya sih. Kalau kita mah jangan banyak makan. Okay, that's all from me. Thank you.